Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahdania dengan NIM H0712310005. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan implementasi terhadap salah satu software ERP yang pertumbuhannya lumayan cepat di dunia, yaitu aplikasi Odoo. Jadi definisi dan sejarah singkat Odoo. Jadi Odoo itu adalah sekumpulan perangkat lunak manajemen bisnis sumber terbuka open source yang mencakup CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, hingga manajemen proyek, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di Odoo. Nah, jadi kita bisa membayangkan Odoo ini adalah sebuah Lego di mana ERP tradisional seperti SAP atau Oracle zaman dahulu ibarat kita membeli suatu instansi mainan yang sudah jadi, mahal, besar, dan sulit diubah. Sedangkan Odoo itu ibarat kepingan Lego. Jadi dari Odoo itu kita bisa memulai dari satu kepingan saja. Misal kita hanya ingin menggunakan modul akuntansi. Nah, dan jika perusahaan tumbuh, kita bisa menambahkan modul lain seperti misalkan modul gudang, lalu tambahkan lagi modul lain, misal modul HR. Jadi semuanya ini bisa tersambung menjadi satu. Kemudian, jadi secara teknis, Odoo dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python, bahasa yang sangat populer di zaman sekarang. Kemudian untuk manajemen dasarnya Odoo menggunakan PostgreSQL. Jadi arsitektur inilah yang membuat Odoo spesial, sifat yang sangat open source dan memiliki dua versi yaitu Community Edition dan Enterprise Edition. Community Edition yaitu versi gratis yang kodenya bisa diakses kapan saja oleh siapa saja. Jadi ini surga bagi developer karena kita bisa memodifikasi fitur sesuai kebutuhan unik dari perusahaan. Kemudian Enterprise Edition versi berbayar dengan fitur lebih canggih dan dukungan teknis penuh. Jadi kombinasi antar modularitas, sistem bongkar pasang, dan open source inilah yang membuat komunitas Odoo berkembang di dunia ini. Termasuk di Indonesia sendiri banyak juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Oke, selanjutnya alasan pemilihan platform Odoo, yaitu dari sekian banyak platform ERP di luar sana, alasan mengapa memilih Odoo adalah karena dia mempunyai 3 pilar utama, yaitu all-in-one integrated solution, yaitu integrasi. Masalah terbesar perusahaan saat ini adalah silo data. Bagian gudang pakai aplikasi A, bagian keuangan pakai Excel, bagian HR pakai aplikasi B. Jadi datanya tidak nyambung atau menggunakan aplikasi berbeda sehingga datanya tidak bisa nyambung. Saat jadi kita menggunakan Odoo karena sifatnya yang fully integrate seperti yang saya seperti yang akan kita simulasikan sebentar. Saat di input pengeluaran data itu secara otomatis mengalir ke akuntansi tanpa perlu input ulang. Ini menghilangkan redundansi data atau kesalahan data untuk pengiriman data. Kemudian poin kedua adalah modern user interface. Jadi sebagai Gen Z, kita malas menggunakan aplikasi yang tampilannya seperti Windows atau tampilannya ribet. Jadi banyak ERP lama yang powerful tapi tampilannya kaku dan rumit. Odoo menawarkan antarmuka web yang bersih, modern, dan intuitif. Navigasinya jelas, jadi ini penting karena tampilannya yang bagus akan mempercepat proses adaptasi karyawan, user adoption, saat sistem diimplementasikan, yaitu akan mempermudah kita dalam menggunakan aplikasi Odoo ini karena tampilannya yang mudah dan user interface.
Kemudian poin ketiga adalah cost efektif dan aksesibilitas, yaitu biaya dan akses. Jadi aksesibilitas adalah kunci. Odo menyediakan versi edukasi dan trial yang sangat mudah diakses tanpa birokrasi yang panjang. Jadi proses penggunaannya itu tidak ribet atau sangat mudah digunakan. Bagi UMKM atau perusahaan rintisan atau startup, model biaya Odo yang fleksibel, bayar sesuai modul yang dipakai, jauh lebih masuk akal dibandingkan harus investasi miliaran rupiah untuk ERP kelas berat di awal usia. Jadi, Odo ini sangat bagus juga untuk saat kita memulai sebuah UMKM atau usaha. Kemudian kemudahan pengguna. Jadi oke, selanjutnya kita implementasi ERP Odo manajemen klaim pengeluaran expense reimbursement. Jadi kasus yang saya ambil adalah karyawan mengajukan klaim penggantian uang untuk biaya makan siang dengan klien sebesar Rp500.000. Mengapa butuh ERP untuk pengeluaran? Yaitu prosesnya manual, pengajuan klaim biaya sering menggunakan formulir kertas yang rawan hilang. Inefisien, proses persetujuan lama karena harus menunggu tanda tangan basah manajer. Kesalahan data, potensi human error saat menyalin data dari struk ke laporan keuangan, dan kemudian Odo juga bisa mendigitalisasi modul Odo Expense untuk mendigitalkan. Skenario. Nah, skenario dari studi kasus yang saya gunakan yaitu klaim biaya makan siang. Jadi, aktor yaitu ada karyawan, kemudian admin. Kasus karyawan menjamu klien untuk makan siang bisnis menggunakan uang pribadi terlebih dahulu. Detail transaksi, deskripsi yaitu makan siang dengan klien, total biaya ada 500.000, akun beban ini dan biaya lain-lain. Tujuan mendapatkan ini akun beban adalah kode dari Odo yaitu biaya yang lain. Kemudian tujuan mendapatkan penggantian dana dari perusahaan secara langsung. Kemudian selanjutnya kita akan mempraktekkan cara klaim biayanya. Nah, ini adalah alur implementasi Odo visualisasi workflow. Yang pertama adalah tahap pengajuan, di mana karyawan menggunakan aplikasi Odo untuk mengajukan pengembalian dana, yaitu dengan mengisi deskripsi makan siang dengan klien, kemudian ada total termasuk pajak. Jadi di pajaknya sendiri kita bisa menentukan berapa pajak yang akan kita berikan. Misal contohnya saya menggunakan pajak 0%. Kemudian karyawan kita bisa mengisi data karyawan kemudian dibayar oleh karyawan karena kita akan meminta pergantian dana. Kemudian tanggal pengeluaran, manajer, nama manajernya, kemudian akun. Nah, di sini kita bisa mengganti akun itu menjadi biaya lain-lain. Nah, di sini kemudian dilampirkan resi. Jadi kita di Odo itu tidak semudah itu juga. Jadi kita juga harus melampirkan resi atau bukti pembayaran dari produk yang kita ambil. Kemudian ada tahap persetujuan. Itu kita bisa melihat di sini sudah berubah menjadi rekam entry. Kemudian di atas juga sudah
berubah menjadi disetujui yang awalnya dari draft menjadi disetujui. Nah, setelah kita selanjutnya kita klik rekam entry, akan masuk ke dalam pos pengeluaran. Nah, di pos pengeluaran ini kita bisa mengedit lagi jurnal. Nah, untuk jurnalnya sendiri karena kita membeli makan, jadi kita masukkan saja pembelian, kemudian tanggal akuntansi, yaitu kita bisa menentukan tanggal akuntansinya, kemudian kita klik pos pengeluaran. Oke, next. Selanjutnya yaitu tahap pembayaran. Nah, di tahap pembayaran ini itu sudah masuk ke dalam manajer. Jadi, tahap yang sebelumnya itu adalah tahap saat proses karyawan meminta pengajuan pengembalian dana. Sedangkan ini adalah tahap proses saat manajer memverifikasi data yang dikirimkan oleh si karyawan. Pertama yaitu tahap pembayaran. Nah, di sini kita bisa mengklik bayar, yaitu kemudian create payment. Kita bisa menentukan kita akan membayar menggunakan bank, manual payment, atau apapun itu. Kemudian setelah itu di gambar kedua bagian bawah, yaitu kita bisa melihat pembayaran, kemudian ada kodenya, tanggal pembayaran, memo itu masih dalam proses. Nah, setelah prosesnya selesai, kita akan bisa melihat di atas yaitu sudah ada tanda in payment, yaitu berarti dalam proses pembayaran. Ini ada bill, kemudian ini. Oke, baik. Selanjutnya, nah hasil akhir yaitu hasil akhirnya yaitu kita bisa melihat bahwa pembayaran sudah selesai. Kita bisa melihat bahwa dari draft ke in payment yaitu sudah menjadi lunas, yang artinya dari dari karyawan ke manajer itu datanya bisa langsung tersampaikan ke manajer tanpa harus menggunakan aplikasi yang berbeda. Jadi ini menggunakan satu aplikasi di mana di dalam aplikasi ini kita sudah bisa mengakses antar manajer dan juga karyawan. Nah, kita bisa melihat bahwa untuk metode pembayaran yaitu sudah kita bisa melihat pelanggan Wahdaniyah, kemudian jumlah yang dikeluarkan yaitu 500.000. Jadi di sini tuh menggunakan data real time. Ya. Nah, otomatisasi jurnal akuntansi. Jadi sistem akan otomatis mencatat jurnal double entry tanpa input manual. Jadi kita tidak usah lagi untuk susah-susah payah memasukkan datanya ke Excel satu persatu, karena di sini sudah tercatat secara otomatis mulai dari pengajuan karyawan hingga pembayaran yang dilakukan oleh manajer. Jadi sehingga perusahaan akan mudah untuk memantau keuangan pada perusahaan, yaitu saat validasi beban lain-lain yaitu biaya makanan 500.000 di hutang kepada karyawan. Kemudian saat pembayaran hutang kepada karyawan dibayar lunas, yaitu dibayar cash atau via bank. Jadi kesimpulan dari penggunaan ODO yaitu paperless mengurangi penggunaan kertas dan risiko kehilangan bukti. Karena di ODO sendiri kita bisa langsung memotret struk foto, kemudian kita juga bisa mengunggah, sehingga manajer bisa memverifikasi
pengajuan itu asli atau bukan. Kemudian real-time tracking, karyawan dapat memantau status pembayaran kapan saja karena aplikasi Odoo ini sudah terhubung langsung antar karyawan dan manajer atau dengan bos juga. Kemudian terintegrasi. Data pengeluaran langsung terhubung dengan modul akuntansi, memudahkan proses audit dan laporan keuangan. Seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, bahwa di aplikasi Odoo ini langsung mencatat seluruh riwayat atau em, yang sudah kita lakukan. Jadi tidak perlu kita menginput satu-satu lagi seperti saat kita menginput satu-satu data ke Excel, itu tidak perlu karena di Odoo sendiri sudah tercatat secara otomatis. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai platform ERP Odoo. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.